Personel Polres Sidrap yang di-backup oleh Batalion B Pelopor Brimob Parepare turun langsung melakukan pengamanan eksekusi lahan di Desa Kalosi Alau, Kecamatan 2 Pituwe, Kabupaten Sidrap, Selasa 25 Juni 2024. Namun di tengah-tengah akan dilakukan eksekusi, situasi mencekam karena jalur masuk dari jalan utama menuju lokasi diblokade oleh keluarga atau kerabat pihak tergugat dengan estimasi kurang lebih 100 orang. Keluarga pihak tergugat melakukan blokade jalan dengan membekali diri dengan senjata tajam, bambu runcing, tombak besi, dan batu yang menutup jalan menggunakan satu unit mobil dump truck roda 6 yang sengaja diparkir di tengah jalan. Pada situasi yang mencekam di lokasi eksekusi lahan, Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK MH langsung datang dan turun melakukan negosiasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau kerabat tergugat yang berusaha menghalangi proses eksekusi. Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah dengan tegas menyampaikan kepada masyarakat atau kerabat tergugat semua bahwa kehadirannya di sini atas perintah negara untuk mengamankan jalannya eksekusi lahan. Ia menyampaikan ia hadir di sini karena ada perhatian besar dan untuk mengamankan masyarakat baik dari pihak pemohon, termohon maupun dari pengadilan. Ia berada di tengah-tengah masyarakat semua menyampaikan bahwa permasalahan ini sudah melalui proses hukum dan sudah berkekuatan hukum yang ingkrah. Ia selaku Kapolres Sidrap tidak ingin melihat ada korban. Maka dari itu, apabila ada yang merasa keberatan, silahkan tempuh jalur hukum. Negara kita adalah negara hukum, tanpa harus berhadapan dengan petugas. Kalau berhadapan dengan petugas nantinya, banyak masyarakat kita jadi korban. Anda pasti akan dibawa ke Polres, dibawa ke kantor polisi, diperiksa. Panjang ceritanya. Tapi kalau misalkan kita berikan kesempatan untuk petugas melaksanakan kegiatan ini dan nanti yang pihak tergugat silakan menempuh jalur hukum, kita akan kawal. Kalau menang kita akan eksekusi lagi kembali, kita eksekusi dan saya akan kawal, saya akan turun untuk melaksanakan eksekusi karena saya adalah perintah negara, perintah hukum, makanya saya hadir. Kapolres Sidrap turun, itu mukaku, jangan mengecewakan saya orang Sidrap. Saya ingin warga Sidrap menjadi sadar, saya ingin warga Sidrap menjadi maju, sehingga warga Sidrap menjadi berkembang. Kita jalan di tempat kalau seperti ini caranya. Kenapa kita menghormati hukum? Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak dapat apa-apa. Saya turun hanya untuk mengamankan. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak ada kepentingan kepada siapa-siapa. Saya hanya menghormati hukum. Saya hanya menghormati aturan. Sehingga saya hadir di sini. Saya tunjukkan muka saya. Silakan dipoto, divideokan. Ini Kapolres Sidrap yang berbicara sebagai warga orang Sidrap. Saya menginginkan masyarakat saya menjadi aman, maju, dan kemudian tidak ada hal-hal yang bisa berbenturan dengan anggota. Ketika kita berbenturan, maka pasti banyak korban, pasti banyak yang akan kita amankan. Kita akan proses, kasihan anak, kasihan orang tua, kasihan keluarga. Perbuatan saya banyak yang saya hadirkan di sini. Tapi saya kedepankan adalah komunikasi, koordinasi, musyawarah dengan baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Ingat, besok kita masih banyak kegiatan, lusa masih banyak kegiatan, minggu depan masih banyak kegiatan, bulan depan masih banyak kegiatan. Kita harus memikirkan keluarga, kita harus memikirkan semuanya tanpa harus ada korban. Kita tidak menginginkan ada korban. Janganlah, tidak ada gunanya. Berikan kesempatan untuk petugas melaksanakan kegiatan ini. Saya mohonkan, kalau misalkan ternyata ada perlawanan dari saudara-saudaraku, anak-anakku, teman-temanku, adik-adikku, sila suratku, ya silakan nanti kita tempuh secara hukum secara bersama-sama. Kalau Anda menang, saya akan turun ke sini. Saya akan kawal lagi. Saya tugasnya hanya untuk mengamankan. Saya tidak ada tugas yang lain. Saya tidak ada kepentingan yang lain. Saya hanya datang untuk mengamankan karena tugas negara. Kalau saya tidak mengamankan, saya gagal. Dan saya tidak mau berhadapan dengan masyarakat saya. Saya tidak mau berbenturan dengan masyarakat saya. Saya orang Sidrap. Saya lahir dan besar di Sidrap. Saya sangat sayang kepada warga masyarakat Sidrap. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mendukung apa yang menjadi keputusan negara. Ada jalan yang harus kita tempuh. Jalannya apa? Jalannya adalah jalan hukum. Lakukan banding, lakukan kasasi. Banyak ruang-ruang ketika Anda menang. Saya akan turun lagi untuk mengawal yang menang. Dan saya akan pastikan, dan saya akan turun dan berbicara di depan para hadirin sekalian.
para saudara-saudara sekalian. Sepakat ya? Bisa Sepakat. kan Pak, itu artinya sebelum dibaca ini dibanding dulu Pak. Oh, sudah menjadi keputusan. Harus dilaksanakan. Nanti proses bandingnya silakan nanti berjalan, sambil berjalan. Itu nanti akan dibacakan. Kenapa? Karena sudah prosesnya hukum berjalan seperti itu, sudah menjadi keputusan hukum. Makanya pengadilan meminta bantuan kepada Polres. Kita hanya cuma turun untuk mengamankan. Pengadilan yang memutuskan, karena itu sudah ada keputusan hukum yang sifatnya ingkrah, pro justitia, makanya harus kita laksanakan. Setelah kita laksanakan eksekusi, silahkan ditempuh dengan jalur hukum yang lain. Silahkan ditempuh jalur hukum. Kita akan kawal, kita akan siapkan pengamanan untuk kita turun secara bersama-sama. Nah, itulah adalah mekanisme. Tidak perlu harus ditempuh dengan cara-cara seperti ini. Nanti banyak yang korban, kasihan kalau banyak yang korban. Kasihan kalau banyak yang korban, ya. Usai Kapolres Sidrap menyampaikan himbauan, masyarakat dan kerabat tergugat menerima dan kemudian pihak Pengadilan Negeri Sidrap selaku eksekutor langsung melakukan eksekusi dengan membacakan penetapan eksekusi oleh Ketua Panitra Ahmad Amin SH yang disaksikan oleh kuasa hukum pemohon Andi Radianto SH MH dan Sekcam 2 Pitue Muhlisar SSOS MSI. Sebelum meninggalkan lokasi eksekusi lahan, Kapolres Sidrap juga menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat, khususnya tergugat karena telah menerima keputusan ini. Dengan tergugat menerima putusan ini, masyarakat tidak ada yang menjadi korban, tidak ada gesekan yang terjadi, dan tidak ada yang diamankan, sehingga semua berjalan sukses, lancar, dan kondusif.